أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim. Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama kami hormati pengurus DKM Masjid Al-Jamal, yang sama kami hormati pula segenap jamaah Masjid Al-Jamal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan menunaikan kewajiban kita dari mulai sholat maghrib berjamaah, kemudian menunaikan kewajiban dalam thalabul ilm. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kita, menjadi saksi untuk kita, pemberat untuk amal soleh kita. Hadirin jamaah Masjid Al-Jamal, baik yang ada di dunia nyata ataupun dunia maya, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan masuk ke pertengahan bulan Sya'ban, yang mana di pertengahan bulan Sya'ban kita akan menghadapi pula nanti 2 minggu lagi kemungkinan insyaallah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban ini tentu banyak fadilah, banyak keutamaan, wabil khususil khusus ketika kita berbicara tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Sesuai dengan apa tema kita pada malam hari ini, di dalam beberapa kitab dijelaskan, dalam kitab Madzafi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kemudian dalam kitab Kanzun Najah was Surur dijelaskan bahwa yusannu ihya'u ahadhil lailah. Ada beberapa keutamaan di malam nisfu Sya'ban ini. Sebelum kita bahas beberapa keutamaan ini, disunnahkan bagi kita untuk menghidupkan malam hari nisfu Sya'ban ini, yang dimana nisfu Sya'ban ini tentu di dalam beberapa bulan itu pasti mempunyai beberapa fadilah. Fadilah bulan Rajab itu terdapat di 10 hari pertama. Dan kemudian fadilah bulan Sya'ban itu fi ashril awsat, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di beberapa ulama pun mengatakan bahwa fadlu Sya'ban fi ashril awsat, keutamaan bulan Sya'ban itu terdapat di 10 pertengahan bulan. Jadi 10 pertengah itu fadlu bulan Sya'ban. Ketika kita berbicara ini tentu ada beberapa fadilah. Yang pertama, bahwa malam nisfu Sya'ban yang insya Allah pada tahun ini jatuh esok hari, yaitu pada hari Senin malam Selasa, itu sudah masuk malam nisfu Sya'ban.
Malam nisfu Sya'ban ini sesuai dengan namanya, Pak. Jadi beberapa ulama mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu mempunyai beberapa nama. Yang pertama adalah Al-Lailah Al-Mubarakah. Ya, Lailah Al-Mubarakah itu adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memerintahkan para malaikat di malam nisfu Sya'ban ini untuk turun ke bumi, bahkan dirasakan dekat sekali dengan kita. Ya, sangat dekat dengan manusia, dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi esok hari itu Allah memerintahkan malaikat turun ke muka bumi dan lebih dekat lagi dengan manusia. Ya, lebih dekat lagi dengan manusia. Makanya dikatakan Al-Lailah Al-Mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di muka bumi nanti bukan hanya makhluk penduduk bumi saja, tapi juga ahlus sama, penduduk langit, bahkan malaikat hamalatul arsy itu nanti juga diperintahkan untuk turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lebih dekat lagi. Kenapa lebih dekat lagi? Karena dekat itu memberikan energi yang berbeda ketimbang dengan jauh. Ketika kita jauh dari istri, energinya agak kurang, tapi ketika sudah dekat dengan istri dan anak, energinya itu kuat lagi. Dan begitu pun apalagi Allah perintahkan para malaikatnya untuk lebih dekat dengan manusia. Maka di situ nanti impactnya, implikasinya apa? Ada yang namanya doa-doa kita itu lebih dekat terdengar, ya, lebih dekat yang disampaikan oleh para malaikat. Yang kedua, fadilah daripada malam Lailatul Sya'ban itu, daripada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, sesuai dengan yang dinamakan oleh para ulama, yaitu Lailah Qismu wa Takdir, yaitu malam pembagian takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam pembagian takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan malam pembagian takdir? Salah satu fadilahnya karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Pak, di dalam hadisnya beliau menjelaskan, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, jikalau ada lailah nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, dufi'a ila malakil maut sahifatan, diberikan kepada malakil maut, diberikan kepada malaikat pencabut nyawa, sahifah, satu lembaran. Ya, Allah memberikan kepada malaikat maut yaitu Israel satu lembaran. Fayuqal, dikatakan kepada malaikatul maut itu, ikbit bihadhihi sanah fi hadhihi sahifah. Ini kata Allah kepada malaikat maut, yang ada di dalam lembaran ini pada tahun ini sudah waktunya untuk kembali. Ya, sudah waktunya untuk kembali. Jadi semua yang di tahun itu, ya, jadi Sya'ban, nanti ketemu Sya'ban lagi, ya, tahun depan. Sya'ban ini Allah kasih nih sahifah kepada malaikat maut. Di dalam sahifah itu, di dalam lembaran itu ada nama-nama yang tahun itu, ya, sampai ketemu Sya'ban tahun depan itu akan Allah ambil kembali, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam hadis Rasulullah, ya. Fa innal abda, sesungguhnya seorang hamba di situ, la yagrosal guros wa yankihul azwaj wa yubnil bunyan wa inna ismahu fitil ka sahifah wa la yadri. Selama 1 tahun itu, kata Rasulullah, walaupun sahifah lembarannya sudah dikasih kepada malaikat, nama dia sudah ada di situ, tapi selama 1 tahun itu dia berjalan, dia nanti akan menikah, dia nanti akan membangun rumah, membangun gedung, akan usaha, tapi ternyata nama dia sudah ada di daftar waiting list untuk kembali. Ya, tinggal nunggu antrian aja. Ya, ibaratnya karya itunya namanya sudah ada, karcisnya tinggal dikasih sama malaikat Israel kembali. Ya. Wahwala yadri, dan dia nggak tahu, ya, dia nggak tahu. Ya, biasa tahun itu udah ada rencana buat umroh, tahun itu ada rencana buat bangun rumah, ya masih seneng, ya masih seneng. Padahal namanya udah ada di waiting list, udah welcome di situ, malaikat Israel, selamat datang udah, ya. Dan itu la yadri, kita nggak tahu. Makanya kan yang namanya al-maut itu daripada sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di malam Lailatul Sya'ban nanti, esok hari itu, apakah pertanyaannya, apakah nama kita masuk ke sahifah itu apa enggak? Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya apa? Hanya usaha, ikhtiar, doa, udah selesai. Makanya Lailatul Sya'ban itu dinamakan kata ulama al-laila qismah wa takdir. Malam pembagian dan juga penentuan di situ. Ya, malam pembagian dan juga penentuan di situ. Ditetapkan di situ
Ya, ditetapkan, ya disebutkan bahkan dalam riwayat lain malam Lailatul Sya'ban itu ditetapkan nanti diberikan kepada pemiliknya itu pada malam Lailatul Qadar di dalam riwayat lain. Ya, mengatakan seperti itu. Jadi fadilah yang kedua, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban yang esok hari itu malam pembagian takdir. Oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dibagikan kepada sohifah lembarannya itu kepada malaikat Israel, tinggal kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu kembalinya kapan, apa yang akan kita bawa nanti. Ya, jadi kan yang namanya meninggal itu nggak ada, wa la yadri. Karena kita nggak tahu, jadi kita harus mempersiapkan. Karena perjalanan itu panjang, ya Pak ya. Perjalanan itu panjang. Makanya orang yang meninggal dunia itu sebagaimana orang yang tenggelam. Kata Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Nasuhil Ibad itu dikatakan bahwa al-mayit itu kalgori kilmugowas. Yang namanya orang meninggal, orang mayit di dalam kubur itu seperti halnya orang yang tenggelam meminta pertolongan. Ya, meminta pertolongan. Nggak ada yang bisa nolong. Orang kalau udah tenggelam mau jerami sekalipun pasti diambil, Pak. Ya, sebagai orang yang tenggelam. Ya, orang yang tenggelam itu mau apapun itu pasti diambil agar selamat, dan begitu pun orang yang meninggal. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Kita meninggal bawa apa? Ya, istri yang paling dicintai mau nggak nemenin kita dalam kubur? Enggak. Anak yang paling sayang sama kita, yang paling dekat sama kita, kita udah masuk liang kubur mau nggak suruh nemenin? Enggak. Bapak dah nih, bapak kan punya konco kental, kalau bahasa Jawanya gitu ya Pak, konco kental itu. Udah punya besti lah, ya, yang biasa ngopi bareng di depan rumah, ngopi bareng. Kalau ngopi nggak sama dia tuh kurang nikmat kopinya nggak panas. So, pokoknya udah konco kental lah, ya. Susahnya tahu, kartu asnya kita tahu, susahnya pokoknya udah bener-bener udah kayak saudara lah itu, ya. Gitu, udah bahkan mungkin rokok aja satu batang berdua mungkin itu kayaknya. Ya, udah bestie banget lah. Kita meninggal mau nggak suruh ngopi bareng dalam kubur? Nggak mau, ya. Nggak bakal suruh dia mau nemenin kita. Oh, temenin dong sini. Wah, udah bukan urusan dah, ya. Walaupun sekalipun itu kita nggak akan pernah ditemani oleh orang tersebut. Yang cinta sekalipun sama kita nggak akan mau nemenin kita di dalam kubur itu. Jadi yang kita bawa apa kira-kira ke dalam kubur? Amal. Nah, saya dulu pernah ngaji begini Pak. Ditanya sama guru saya, kamu ke dalam kubur itu apa yang kamu bawa? Kita jawabnya amal, sama. Tapi ketika itu guru kami mengajarkan, betul, tapi kayaknya kurang pas bahasanya, katanya. Ya, jadi kita meninggal itu bukan bawa amal, tapi kita meninggal itu amal ngikutin kita. Kalau bawa amal, namanya orang bawa, ini mainnya logika aja Pak ya, logika ya. Ya, kita mainnya secara ilmu mantiki. Kalau yang namanya bawa itu kan kira-kira yang bawa yang jelek apa yang bagus? Yang bagus ya. Kalau bapak suruh milih bawa, habis syukuran, habis tahlilan, depan bapak nih makan nih banyak, makanan banyak nih, ada 5 piring, sedangkan yang siap-siap untuk ngambil makanan ini 10 orang. Kira-kira yang dipilih yang enak dulu apa yang gak enak? Karena tuan rumahnya bawa aja Pak, nggak apa-apa ke rumah. Kira-kira kita udah ngincer yang mana dulu nih? Yang enak dulu, ya. Jadi yang namanya bawa itu pasti kita apa? Pengennya yang bagus. Jadi kalau kita bawa amal, ini main logika ya Pak ya, main bahasa, main diksi. Jadi yang namanya kita bawa amal, otomatis manusia tuh pengennya bawanya yang baik, yang bagus. Nah, ketemu mungkar nakir, ya nggak usah sebelum ditanya dia udah ngomong. Kata dia masuk kuburan ketemu mungkar nakir, nih kresek, wah apa itu dalamnya? Amal soleh gua, ya gua bawa semuanya ke sini, kata dia gitu. Wah enak kalau bawa, ya. Tapi yang namanya amal ngikutin kita, yang namanya ngikut itu, ya, yang jelek, yang enggak, yang bagusnya ngikut. Jadi yang nyelamatin kita tuh apa? Amal kan? Karena yang ngikutin kita itulah, ya, yang ngikutin kita itulah yang apa? Yang nyelamatin kita.
Namanya orang ngikutin itu kan nyari ya Pak ya. Nyari pemimpin di depan. Ya, mau ikut siapa? Ikut itu tour leader, pimpinan ziarah atau pimpinan umroh, tour leader. Ngikutin dia dari belakang. Makanya ada istilah amal yang tidak pernah terputus. Makanya dalam Islam itu kan, meskipun sudah meninggal, masih ada anaknya sedekah ke Masjid Al-Jamal atas nama orang tuanya, amalnya ngikut. Yang mau bawa siapa coba, orangnya udah nggak ada. Ya, orangnya udah meninggal, siapa yang mau bawa? Ya kan udah nggak ada orangnya. Jadi amalnya yang ikut. Makanya kan ada pahala yang mengalir untuk orang yang sudah meninggal. Meskipun orangnya sudah ada, tapi pahalanya itu sodakonya diniatin untuk orang meninggal, amalnya yang ikut. Wah, mau ikut walaupun udah ketinggalan, kan namanya orang mau ngikut. Ya, orang mau ngikut ya disusul. Nah, orang yang mau tinggalan. Ya, jadi amal ngikut kita. Ya, amal yang ngikutin kita. Makanya amal yang ngikutin kita itu yang ngikutin kira-kira yang jeleknya apa yang bagusnya. Banyakan jeleknya apa banyakan bagusnya ngikutin itu ya. Nah gitu. Jadi ini permainan logika. Paham ya Pak ya? Paham, alhamdulillah. Ya udah, kalau paham ngapain lagi kita ngaji? Ya kan paham ya. Kalau guru saya bercandanya gitu, paham. Ya udah, kan udah paham, ngapain lagi kita ngaji katanya gitu. Ya. Jadi alhamdulillah. Yang ketiga, yang namanya fadilah atau keutamaan malam Lailatul Sya'ban, ya, malam nisfu Sya'ban adalah takfiruz dzunub, yaitu malam penghapusan dosa itu di malam nisfu Sya'ban, ya, di malam nisfu Sya'ban. Kenapa ada di sini ada bahasa takfiruz dzunub, yaitu malam yang diistimewakan penghapusan dosa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya, yattali'ullahu ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala melihat, meneliti kepada hamba-hambanya pada malam Lailatul Sya'ban ini. Jadi mulai besok malam tuh Allah ngelihat nih, neliti siapa nih kira-kira yang memang malam nisfu Sya'ban itu ibadah, kemudian zikir, kemudian melaksanakan apa hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Dilihat sama Allah, diteliti. Terus apa nanti rewardnya dari Allah? Fayaghfiru lidzami khalqihi illa limusyrikin wa musyahinin. Ya, Allah nanti mengampuni semua makhluknya kecuali dua, kata Rasul. Yang gak diampuni di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban itu yang pertama orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua musyahin, orang yang masih menyimpan rasa permusuhan kepada orang lain. Ya, orang yang masih menyimpan permusuhan, dengki, iri kepada orang lain. Ya, permusuhan itu bukan hanya secara zahir, Pak. Kalau kita ngaji tasawuf di dalam kitab Nasaid Dunia itu, yang namanya syahan atau bagdo, permusuhan itu bukan hanya permusuhan zahir. Permusuhan zahir itu hanya yang nampak doang, tapi yang lebih bahaya adalah permusuhan batin. Orang kalau permusuhan zahir ya kata-kataan ataupun saling banyak-banyakan ngomong, debat segala macam, nggak sampai berantem, cuma banyak-banyakan ngomong, itu masih biasa, ya. Tapi yang lebih bahaya katanya permusuhan batin, ini yang lebih bahaya. Dan kenapa lebih bahaya? Permusuhan batin itu hampir semua orang ada. Hampir semua orang ada. Kalau permusuhan zahir, ya guru saya pernah bilang begini, yang duduk sampingan aja belum tentu hatinya sama loh katanya. Yang sekarang Bapak duduk di sini sambil makan bubur kacang sama-sama sendoknya, sama-sama dinginnya, belum tentu hatinya sama. Biasa jadi dalam hatinya masih ngegertek sama orang yang ada di sini juga. Ya, hatinya masih kesel sama orang yang ada di sini juga. Gitu. Jadi permusuhan batin itu lebih bahaya daripada permusuhan zahir. Salah satu contoh daripada permusuhan batin itu adalah sifat iri dengki, sifat benci yang mungkin hampir semua kita punya. Walaupun hanya sedikit di dalam hati kita ngegertek gitu ya, gemeter dalam hati kita, pernah iri atau pernah dengki atau pernah kesel sama orang gitu. Jadi permusuhan batin itu yang lebih bahaya. Orang depan kita senyum, orang depan kita pas lewat udah ngomongin. Ya, boro-boro gitu ya Pak. Kita lagi ngopi di pos ronda, ada orang lewat nggak ngelakson aja, udah jauh kadang diomongin.
nggak sopan amat jadi orang tua lagi. Iya ya, gitu ya. Kadang diomongin ya, padahal hal kayak gitu. Jadi permusuhan batin itu pun salah satu permusuhan batin. Ya, lebih apa? Lebih bahaya. Lebih bahaya. Ya, apalagi sekarang dunia sosmed, ngerugiin enggak, pakai duit dia enggak, bikin sakit hati dia, tiba-tiba ikut komennya nyakitin lagi sama orang. Ya, apalagi kan maaf di dunia sekarang modern ini perselingkuhan diumbar, zina diumbar, segala macam diumbar. Tiba-tiba yang ngomen banyak, wah benci si ini, benci si itu, ngerugiin dia enggak, suami dia bukan yang diambil, pakai duit dia enggak, kenapa ibu-ibu itu yang repot gitu loh. Ya saya juga perempuan sama, iya ngerti, kita juga ngerti perempuan, kata siapa lu jalu gitu loh. Ya ngapain juga ikut komen, karena itu semuanya jadi apa? Jadi persaksian nanti di hari kiamat, jempol kita yang dipakai untuk komen itu. Ya, jempol kita yang dipakai untuk komen itu. Ada orang nih, ini lagi ngecor ini, lagi ngecor. Ada orang infak, sodako, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ya, kebetulan ngasihnya ini pas lagi kerja. Dikasihlah 2 juta, 3 juta di situ, ada banyak orang di situ. Ada satu orang ngomong dia, ngasih sodako kok terang-terangan, sombong itu, ria itu. Ya, ini kan apa? Musuh batin ini, Pak. Ya, permusuhan batin lebih bahaya. Pertanyaannya satu, yang tahu ria atau sombongnya itu dari mana dia? Ya, tahu orang itu ria dari mana? Ya kan? Sedangkan yang namanya ria itu kan masalah hati. Kalau dia bisa menilai, menjudge orang itu ria dan sombong, berarti dia tahu hati kita tuh, sakti dia. Sedangkan yang namanya ria itu yang bisa menilai cuma dua. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya kita sendiri, taunya itu sombong apa enggak. Taunya kita sodako pengen dipuji itu siapa yang tahu? Diri kita sendiri kan, Pak. Ya kita niat nih mau ngasih, dalam hati pengen dipuji itu kan bukan orang lain, ya hati kita sendiri gitu. Jadi makanya kalau ada orang ngomong ria ini segala macam, ada orang lagi bikin atau lagi berbuat kebaikan dipublikasikan di sosmed, tiba-tiba komen ria, sombong, kebaikan gak usah gitu. Masa ya kita kalah sama maksiat? Yang maksiat aja udah berani terang-terangan, apalagi cuma kebaikan gitu loh. Kita jangan mau kalah sama kebaikan. Ya, publikasikan kebaikan dengan catatan tata hati kita agar itu tidak termasuk ke dalam sebuah ria dan sombong. Ya, syaratnya cuma itu. Nggak usah malu gitu, nggak usah malu untuk menyebarluaskan kebaikan. Toh yang sekarang terang-terangan maksiat diumbar, ya wah dunia udah nggak karu-karuan, ya kejelekan diumbar, bahkan menormalisasi perzinahan. Masa kita yang lagi bangun masjid kita malu? Masa kita yang lagi bangun pesantren kita malu untuk menyebarluaskan kebaikan? Kita yang lagi sodako kita malu, publikasikan kebaikan itu. Ya, karena kenapa? Karena zamannya, udah zamannya kita. Kalau bukan kita siapa lagi, Pak? Ya, orang udah berani menyebar kemaksiatan, kita lawan dengan menyebar kebaikan. Jadi di sosmed itu penuhi dengan kebaikan. Ya, itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi untuk penghapus dosa kita selagi kita apa? Selagi kita tidak iri dan dengki. Yang pertama tadi musyrik, yang kedua musyahin ya, Pak ya, yang tidak akan diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Musyrik sudah jelas menyekutukan Allah, yang kedua musyahid, orang yang masih menyimpan permusuhan, dendam, apalagi dendamnya tahunan. Ya, sampai 1 tahun lebaran ketemu lebaran lagi nggak pernah nanya itu orang. Ya, nggak pernah nanya. Sampai lebaran aja nggak silaturahmi, nggak salaman gitu loh. Wah, ini bahaya ya. Yang keempat, di mana malam Lailatul Nisfi min Sya'ban itu adalah Lailatul Ijabah. Malam dikabulkannya segala bentuk doa kita, malam dikabulkannya segala bentuk kebutuhan kita, permintaan kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya, khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang dimana malam-malam tersebut tidak ditolak yang namanya doa. Yang pertama Lailatul Jum'ah. Yang pertama adalah malam Jumat. Ya, wa awwalu lailah min Rajab, dan awal pertama, malam pertama di bulan Rajab,
Yang ketiga Lailatul Nisfi min Sya'ban. Yang ketiga adalah malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang keempat dan kelima walailatul Aid, dan 2 malam yaitu malam Idul Fitri dan juga malam Idul Adha. Kalau kita lihat hadis ini, Pak, lu kita pernah ngaji. Hadis ini tuh berurutan. Allah kasih kesempatan kita untuk menikmati malam-malam ijabah. Makanya yang pertama tadi Lailatul Jum'ah. Malam Jumat ini sering kita lalui. Ya. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan kita malam yang ijabah juga awal bulan Rajab. Ya, ketika masuk ke bulan Rajab malamnya itu malam ijabah. Ketika itu terlewat, Allah kasih lagi 1 malam yaitu malam nisfu Sya'ban esok hari. Itu malam mustajabah. Malam yang diijabah, yang dikabulkan segala bentuk doa. Tertinggal lagi yang esok hari, Allah masih berikan 2 kesempatan 2 malam, yaitu malam Idul Fitri dan Idul Adha. Ini berurutan nih. Ya, 5 malam ini. 5 malam yang memang tidak ditolak yang namanya doa, tapi syaratnya 1, ikhlas doanya. Ya, ikhlas doanya, mintanya beneran sama Allah. Ya, mintanya beneran sama Allah. Kadang kan kita apalagi di malam Lailatul Id ya. Lailatul Id itu kan euforianya luar biasa. Yang takbiran, yang mall ya penuh. Ya, bahkan yang masih belanja aja masih ada itu, Pak. Padahal makanya gini, Allah itu menyembunyikan sesuatu itu di balik euforia kadang, Pak. Makanya justru malam Id itu malam yang mustajabah, tapi karena euforia kita, senang kita, akhirnya euforia itu dibalut dengan duniawi, dibalut dengan sesuatu hal yang memang tidak mengarah kepada ukhrawi, kepada akhirat. Akhirnya lupa bahwa malam itu adalah malam mustajabah. Ya, malam itu adalah malam mustajabah. Nah, esok hari ini kita akan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu panjatkan segala bentuk doa, panjatkan segala bentuk permintaan. Makanya kan kita disunahkan untuk apa? Untuk membaca Yasin 3 kali, masing-masing di setiap bacaan itu ada doanya, ada permintaannya. Kita minta sama Allah, doanya itu nggak usah tanggung-tanggung. Doa itu yang tinggi, doa itu yang banyak. Toh Allah nggak ngelarang kita kok untuk doa dibatasin segini enggak. Ya, kita doa itu jangan setengah-setengah, giliran doa tuh yang tinggi sekalian gitu, Pak. Ya, doa tuh yang benar-benar minta sama Allah tuh benar-benar. Ya, kadang-kala kan begini. Ada doa itu orang niat doanya setengah-setengah. Ya. Jadi doanya dia tuh minta sama Allahnya itu setengah-setengah. Setengah-setengah itu apa? Antara niat nggak niat. Jadi niat nggak niat tuh begini. Ini salah satu bentuk adab dalam doa ya, Pak. Dulu kita ngaji itu sempat dibahas sama guru kita itu, adab doa itu kadang orang nggak niat kata beliau. Kadang begini, Pak. Orang lagi sila nih. Ya, doa bareng-bareng. Tugas kita kan ketika doa jama'i, doa bareng-bareng itu kan tugas kita cuma mengaminkan. Ya, mengaminkan apa yang dipanjatkan oleh pimpinan doa, ya kita aminkan. Kadang kalau kita lagi doa begini. Sila, tangan di bawah, di atas paha, sambil bengong. Amin. Amin. Itu kira-kira niat doa apa enggak, Pak? Enggak kan? Ya sambil mikir kan. Amin. Amin, 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 ambil ngupil lah, amin. Ya, apalagi kalau misalnya apa? Guru saya pernah negur gini, makanya kalau misalnya doa jangan bawa HP katanya. Ya, kalau misalnya sekarang kan kita terbarut oleh HP semuanya. Apalagi kalau misalnya jadi imam tiba-tiba gitu kan, atau jadi apa namanya sholat gitu, tiba-tiba berdering di situ, wah segala macam. Ya HP, wah tok. Makanya kalau lagi sholat tuh silent itu HP-nya. Kebetulan ini nggak di silent HP-nya, ya nggak di silent. Ketika nggak di silent apa? Ya, muncullah notifikasi dari WhatsApp. Sedangkan kita lagi wirid, lagi doa, habis sholat segala macam. Kalau bisa disimpan dulu HP-nya atau di silent, biar apa? Dibalikin, biar apa? Biar nggak kelihatan. Ketika wirid, tiba-tiba notif datang. Assalamualaikum Kang Haji. Ya. Ini alhamdulillah utang piutang yang kemarin dipinjam 20 juta ada ini duitnya. Ya, tapi mohon maaf saya 30 menit lagi ini mau berangkat. Dia sholat jam 12.25.
12.30 orang yang punya duit 20 juta mau berangkat, posisi kita lagu wirid habis sholat, kira-kira wirid lanjutin apa enggak? Pertanyaan berat ya ini ya. Dilanjutin, orang mau pergi ini 20 juta. Akhirnya apa? Subhanallahnya ekspres. Subhanallah, gitu kan. Ya, doanya aja amin udah selesai. Bengkai langsung. Ya. Nah, ini kan apa? Hal-hal yang memang dicampur sesuatu dengan apa? Dengan duniawi. Pak, namanya sholat, ada HP di kantong, nggak masalah, ya nggak masalah. Ya selagi apa kita tutup, silent, selesai gitu loh. Ya makanya ya kadang-kadang kan kakek-kakek ibu tuh kan ada deringnya tuh luar biasa itu. Ya. Nah itu yang keempat. Yang kelima alat apa? Malam kehidupan, Lailatul Hayah. Kenapa dibilang malam Lailatul Nisfi min Sya'ban? Yang kelima ini bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam kehidupan. Karena pada malam pertengahan bulan Sya'ban tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan hati hamba-hambanya, hati semua manusia yang mati. Artinya ketika semua makhluk senang dengan dunia, lupa dengan akhirat, maka Allah tidak akan membiarkan orang yang beribadah pada malam tersebut terlena dengan dunia. Jadi yang masih punya ikatan dengan duniawi tapi malam nisfu Sya'ban itu merayakan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah berikan kesempatan untuk kita, Allah cabut belenggu dunia di dalam diri kita. Ya, belenggu dunia di dalam diri kita. Gitu, belenggu harta, cinta dunia di dalam diri kita, yaitu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya, kemudian di sini malamnya malam nisfu Sya'ban lagi. Ya, malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala melihat nih orang yang malam nisfu Sya'ban itu antara maghrib dan isya, ngapain dia? Ngapain dia gitu? Kalau misalnya dia melaksanakan malam nisfu Sya'ban, merayakan dengan baca Yasin bareng, ibadah bareng, zikir bareng, nah Allah kasih kesempatan, Pak. Yang masih cinta-cinta duniawi di situ, ya Allah kasih kesempatan untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau kita kan kita kan maghrib masih di jalan, terus gimana? Allah kasih kesempatan kok. Ya. Selagi itu malam nisfu Sya'ban, habis isya silahkan. Lah kita kan pulangnya ini jam 8, jam 9. Jam 9 setelah sholat isya di rumah, kemudian mandi, duduk baca Yasin 3 kali. Ya. Lah kita kan ini pulangnya nanti jam 11. Ya. Habis jam 11 pokoknya, pulang langsung mandi, makan langsung di situ. Ya. Lah kita kan nanti capek, udahlah mati aja sekalian lah. Iya. Ya banyak alasan kan orang kayak gitu itu ya. Padahal Allah kasih itu lama lah, mulai dari habis maghrib sampai nanti sebelum subuh malam Lailatul Sya'ban. Jadi nggak ada alasan kita untuk apa? Untuk tidak merayakan ataupun memperingati malam nisfu Sya'ban. Ya minimal kita baca Yasin 3 kali, selebihnya mau tahajud silahkan. Selebihnya mau doa silakan, mau minta munajat tengah malam sambil nangis silahkan. Ya, silakan. Kemudian yang keenam, malam nisfu Sya'ban itu hari rayanya malaikat, Pak. Ya, malam nisfu Sya'ban itu hari rayanya malaikat kata ulama itu. Kenapa hari rayanya malaikat? Karena Allah Subhanahu wa taala di situ malaikat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keleluasaan untuk turun ke muka bumi. Ya, untuk turun ke muka bumi. Jika manusia memiliki 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, maka yang namanya malaikat pun memiliki 2 hari raya di malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Jadi turun ke muka bumi ya biar lebih dekat dengan manusia. Ya, itu hari rayanya apa? Hari rayanya para malaikat. Ya, hari raya para malaikat. Gak usah berpikir malaikat kayak gimana enggak. Ya, yang penting kita satu bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk lebih dekat dengan malaikat. Ya, untuk lebih dekat dengan malaikat. Kemudian yang ketujuh, fadilah atau keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah syafaah. Ini penting, Pak. Syafaat itu kan penolong bagi kita. Yang bisa memberikan syafaatul uzma nanti di yaumil kiamah adalah hanya Rasulullah SAW.
Kemudian syafaat-syafaat yang kecil yang bisa menyelamatkan kita, yaitu amal soleh kita, kemudian Quran yang pernah kita hafal, kemudian banyak lagi jalan-jalan penolong kita agar bisa selamat nanti di akhirat kelak, ya, agar bisa selamat di akhirat kelak. Nah, ini fadilah atau keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Ya, keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Saya pernah diajarkan dulu oleh guru saya itu bahwa karena malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang luar biasa barokah. Yang pertama kali kita minta kepada Allah di salah satu surah Yasin itu kan, ya ada 3 itu niatnya di situ. Selebihnya kita minta sama Allah 1 aja katanya. Perbaiki hati kata beliau itu. Karena apa? Karena ini yang paling penting. Hati kita baik semuanya baik, hati kita nggak baik ya semuanya nggak baik katanya. Ya karena orang itu kan sekarang penyakit banyak, lebih banyak penyakitnya itu di dalam hati, Pak. Ya, di dalam hati. Kenapa di dalam hati? Karena iri dengki orang bisa stroke, Pak. Ya, orang bisa stroke gitu karena iri dan dengki. Tetangga beli motor dia yang kepanasan, ya tangga beli kulkas dia yang kedinginan, tetangga beli tanah dia yang gali tanah, ya. Jadi karena iri dengki inilah yang bermasalah untuk kita, ya bermasalah untuk kita. Saya ingat salah satu nasihat daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah bilang begini, ya, hiduplah kita itu seperti tangan, ya, jangan hidup kita itu seperti kuping, seperti telinga. Kenapa? Tangan itu kan kompak, Pak. Kalau telinga itu nggak kompak. Tangan bisa bertemu, bisa bergenggam. Telinga sampai kiamat nggak pernah ketemu kiri dan kanan, berjauhan. Kalau tangan kompaknya gimana? Coba bayangkan begini, tangan kanan berbuat baik, tangan kiri iri apa enggak? Enggak kan? Tangan kanan lebih banyak gerak, tangan kiri iri apa enggak? Tangan kanan gatel, tangan kiri enggak usah dipanggil buat garukin sendiri, Pak. Ya. Tangan kiri gatel, tangan kanan enggak usah disuruh ngegaruk sendiri dia. Ngegaruk sendiri. Apa ayah ketika tangan kiri kita gatel tiba-tiba dia ngomong garukain diri, gimana? Kan susah. Ya, tapi dia otomatis langsung digaruk lah oleh tangan kanan itu. Kompak dia. Tangan kiri maju, tangan kanan ke belakang. Coba kita lagi jalan. Tangan kiri maju, tangan kanan yang ke belakang. Coba ada orang maju semua jalannya. Tangannya ke depan semua. Begitu semua, kan nggak kompak. Tangan kanan berbuat baik, tangan kiri ngalah bagian belakang, bagian masalah cleaning service, ya tangan kiri, ya nggak pernah iri tangan kiri sama tangan kanan pun nggak pernah menjelekkan tangan kiri. Udah urusan lu mah bagian yang jelek-jelek aja, yang kotor-kotor enggak, ya. Jadi hiduplah seperti tangan, kompak, akur, rukun. Beda sama kuping, sampai kapanpun kuping nggak akan pernah ketemu. Ya, yang kiri ya ke kiri, yang kanan ya ke kanan. Ya, sampai kapanpun begitu. Jadi ini istilah Imam Ghazali itu mengistilahkan ini bagus, Pak. Ya, bahwa hidup itu seperti itu. Yang kanan ngedenger begini, yang kiri ngedenger begini, beda. Tapi kalau tangan kompak, makanya hidup kita itu kudu kompak kata Imam Ghazali. Nah, salah satu untuk membuat ini ya agar kita tidak iri dengki dengan orang, di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban itu ada yang namanya tadi Lailatul Ijabah. Ya, minta satu ya, perbaiki hati ya kata. Ya, perbaiki hati kita aja karena emang hati itu pusat segala sesuatunya. Pusat segala sesuatu. Sakit hati dikit pusing kemana-mana. Ya, kepikiran lah, ke inilah, ke itulah, ya. Akhirnya ngerembet ke semuanya. Hatinya baik, lagi adem. Coba kalau hati lagi panas. Orang hatinya lagi panas, ya, disautin dikit aja udah nyap-nyap. Ya.
Apalagi udah mah di kerjaan dimarahin pimpinan, pulang ke rumah ketemu bini juga nyap-nyap. Wah, hati makin kebakar itu. Ya, akhirnya semua jadi penyakit, pikiran lah iya, males ya iya, segala macam lah iya, kayak gitu. Ya, apalagi kalau misalnya punya hatinya itu aja dengki, iri semuanya, ya Allah. Itu paling berat-beratnya hidup. Ya, paling berat-beratnya hidup iri sama orang itu. Nah, ketujuh ini sebetulnya masih banyak ya, Pak. Sebetulnya masih banyak fadilah fadilah apa keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban ini. Ya, bahkan di dalam kitab Mazhab Sya'ban karangan Syed Muhammad Al-Maliki itu kan hampir 100 halaman. Ya kalau kita bahas semua sekarang wah habis waktu sampai jam 12 malam kira-kira gitu. Ya. Nah, ya saya sebutkin 7 aja, ya itu yang 7 tersebut sesuai dengan penamaan ulama. Jadi ulama ada yang bilang menamakan malam nisfu Sya'ban itu sebagai Lailatul Mubarakah, sebagai Lailatul Ijabah, sebagai Lailatul Qismah wa Takdir, sebagai kemudian Lailatul Syafa'ah, ya. Jadi sesuai dengan penamaan ulama. Ya, sesuai dengan penamaan ulama gitu ya, Pak ya. Nah, ini malam Lailatul Sya'ban. Jadi besok kita sama-sama ramaikan masjid, ramaikan musola, kemudian akan ramaikan rumah-rumah kita, ajak semua keluarga kita ya, untuk sama-sama kita merayakan atau memperingati malam nisfu Sya'ban insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan juga memberikan kita keberkahan dan juga mengabulkan segala bentuk permohonan, permintaan dan doa kita pada esok hari, dan mudah-mudahan kita sampai nanti lagi ke malam nisfu Sya'ban tahun depan Allah perbaiki setiap apa yang kita panjatkan, setiap apa yang kita pinta, dan juga Allah perbaiki kehidupan kita lebih berkah lagi, lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lihat pada malam hari ini, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Tentu Allah berikan kita kesempatan untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la mammana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina min fadlika aman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.